jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Maridiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan jodoh atau pasangan yang menerima kita apa adanya. Sering sekali aku mendengar bahwa tanda jodoh itu adalah menerima kita apa adanya. Bagi aku, itu bukan tanda jodoh. Ini kalau bagi aku ya. Jadi itu adalah saran buat kita yang sedang mencari jodoh. Jadi sarannya kalau kamu mencari jodoh, carilah seseorang yang telah menerima kamu apa adanya. Nah, ini kalau menurut aku. Karena sering sekali aku melihat ya, kata menerima apa adanya itu hanya sebuah kata-kata yang hanya di bibir saja. Pada waktu masih pacaran atau masih PDKT atau masih di awal-awal hubungan, itu semua pasti akan mengatakan aku menerima kamu apa adanya. Menerima kamu segala kelebihan dan kekurangan kamu. Tapi pada kenyataannya, pada waktu sudah menikah, masih ada hal-hal yang diungkit-ungkit. Ya, misalnya saja seorang perjaka yang menikahi seorang janda atau sebaliknya. Nah, diungkit-ungkit ya. Dulu kamu masih masih sehat, masih cantik atau ganteng, masih apa itu baru istilahnya masih fresh kamu kasihkan sama orang, sekarang kamu sudah sakit-sakitan, sudah nggak cantik lagi atau nggak ganteng lagi, kamu kasihkan ke aku. Nah, itu ada yang seperti itu, selalu ngungkit-ngungkit masa lalunya. Terus ada juga si kaya yang menikahi si miskin. Nah, itu terus diungkit-ungkit, kamu tuh aku yang bawa ke atas, kamu itu kalau nggak aku nikahi tetap aja jadi kere ya, kamu itu seperti kere munggah bale. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, itu juga sering terjadi ya aku lihat. Terus ada lagi ya udah punya pasangan yang sempurna tubuhnya, tapi masih ada aja yang dicela ya. Misalnya saja ya, itu hidung kamu kok pesek atau besar atau gimana-gimana, ini misalnya saja. Misalnya itu jari-jari kamu kok besar-besar atau kecil-kecil. Nah, itu ada aja yang di kata-katanya yang menyakiti hati kita. Dan lebih parahnya lagi ya, disuruh menerima kita apa adanya ya begini ini 100% itu nggak bisa selalu saja mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi disuruh meninggalkan kita juga nggak bisa, diajak berpisah juga nggak bisa. Nah, ini kan makan hati namanya. Itu artinya kalau kita mencari seseorang yang 100% menerima kita apa adanya itu sangat sulit dan bahkan sangat langka. Meskipun sangat sulit dan sangat langka bukan berarti tidak ada atau tidak bisa. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pasangan atau jodoh yang menerima kita apa adanya? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan.
Sesuai dengan hukum alam semesta ini, bahwa kita akan selalu menarik segala sesuatu yang sama dengan kita. Kita akan menarik segala sesuatu yang seenergi sama kita. Segala sesuatu yang satu vibrasi sama kita. Itu artinya kalau kita menginginkan pasangan yang menerima kita apa adanya, berarti kita juga harus bisa menerima diri kita sendiri apa adanya terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tata pikiran kita sendiri dulu, kita tata hati kita sendiri dulu, kita tata hidup kita sendiri dulu. Lalu apa yang dimaksud dengan menerima diri kita sendiri? Seseorang yang sudah menerima dirinya sendiri apa adanya itu adalah seseorang yang sudah sadar bahwa kebahagiaannya adalah tanggung jawab kita sendiri. Segala kehidupan kita, maksudnya keuangan dan segala kebutuhan kita itu juga adalah kebutuhan tanggung jawab kita sendiri. Dan kalau terjadi masalah-masalah, yaitu juga akibat dari diri kita sendiri dan kitalah yang harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Itulah artinya seseorang yang sudah menerima dirinya sendiri, apa adanya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menerima diri kita sendiri? Yang pertama, kita harus bisa menerima diri kita sendiri secara utuh. Dimulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Yang positif maupun yang negatif ya, tidak peduli kita ini cantik atau ganteng atau jelek ya. Tapi kita harus menerima diri kita apa adanya. Terus yang kedua, kita belajar selalu bersyukur ya. Dimulai dari bangun tidur kita biasakan mensyukuri apapun yang ada di diri kita ya. Misalnya saja kok aku bersyukur mulai dari masih bisa bernafas, masih dikasih kesehatan, kok aku nggak cacat, dikasih tubuh yang sempurna, terus masih bisa bekerja, masih bisa menghidupi diri sendiri, atau bahkan bisa berguna untuk orang lain. Nah, itu adalah hal-hal yang patut kita syukuri dan kita harus mencarinya setiap hari, hal-hal apa saja yang harus atau yang bisa kita syukuri. Terus yang ketiga adalah kita jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ya. Misalnya saja kok dia sudah punya ini itu, aku kok belum, yang tinggi-tinggi ya, kok aku kok belum ya, kok dia kulitnya putih, kok aku hitam. Nah, jangan dibanding-bandingkan ya, karena semua orang itu kan punya istilahnya kelas yang berbeda-beda. Ya, kalau kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita ya, maka kita tidak akan pernah merasakan bahagia ya, selalu menginginkan hal-hal yang dimiliki oleh orang lain. Terus yang keempat, kita itu kan dari kecil selalu diajari atau istilahnya orang tua kita, masyarakat kita itu selalu membeda-bedakan antara baik dan tidak baik ya. Misalnya saja kalau kaya itu baik, kalau miskin itu tidak baik. Misalnya saja kalau tampan atau cantik itu baik, kalau nggak tampan, nggak cantik itu nggak baik. Terus misalnya saja kalau menikah itu baik, kalau nggak menikah itu tidak baik.
Terus ada lagi, kalau punya anak itu baik, kalau nggak punya anak itu baik. Nah, itu kan adalah persepsi manusia ya, di orang-orang di sekitar kita. Nah, kita belajar menilai semua itu adalah sama. Semua yang terjadi sama kita itu adalah pelajaran hidup buat kita. Jadi nggak ada yang namanya baik atau tidak baik. Semuanya adalah pelajaran hidup ya. Kita mau kaya atau miskin itu adalah pelajaran hidup. Mau kita cantik atau nggak cantik itu juga pelajaran hidup, sama-sama saja. Yang kelima adalah kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Inilah aku apa adanya seperti ini, bukan aku yang mengikuti tren, bukan aku yang mengikuti kebanyakan orang ya, bukan aku yang ikut-ikutan. Kalau kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri ya, hanya ikut-ikutan tren, ikut-ikutan orang banyak. Nah, nanti batin kamu akan tersiksa ya. Kamu tidak bisa berkembang dan kamu akan ini batin kamu itu berteriak-teriak, menjerit-jerit ya, ingin suatu kebebasan menjadi diri sendiri. Nah, kalau kamu sudah menerima kamu apa adanya, ya diri kamu sendiri apa adanya, nanti kamu juga akan menarik seseorang yang menerima dirinya apa adanya juga ya. Seseorang yang sadar bahwa hidupnya adalah tanggung jawabnya dia sendiri, bahwa kebahagiaannya adalah tanggung jawabnya sendiri. Dan ketika ada masalah-masalah juga adalah kita sendiri yang menyelesaikannya. Nah, kalau kita bertemu ya seseorang yang menerima dirinya apa adanya dan juga bertemu dengan seseorang yang menerima dia apa adanya, maka itu nanti akan menjadi pasangan yang saling menerima apa adanya 100%. Kalau kamu belum menerima apa adanya dirimu sendiri 100% ya, nanti kalau kamu mendapatkan pasangan, maka kamu juga akan saling menuntut ya. Kamu menuntut pasanganmu sempurna menurut keinginan kamu, pasanganmu pun juga seperti itu, menuntut kamu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, menuntut kesempurnaan. Menerima apa adanya itu bukan berarti kita harus cantik kalau cewek, kalau cowok harus ganteng, harus seksi, kalau cewek, kalau cowok harus gagah, dan lain-lain sebagainya. Harus kaya miliaran atau jutawan, harus semua serba sempurna. Ya, itu nggak harus seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara supaya kita bisa mendapatkan pasangan atau jodoh yang menerima kita apa adanya. Semoga video aku bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.